per bulan hampir 1 M. Luar biasa, 1 M bro. Ada tahap Ini masukan. Semakin nganggur itu semakin produktif. Loh, semakin nganggur bahkan semakin produktif. Jadi kalau Ini saya nih, masih yang sangat malah ini nih. itu berarti saya belum produktif. Nah, kalau belum nganggur itu belum produktif katanya. Luar Artinya, biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Haryono. Saya owner dari Bara Pet Shop, Bara Poultry Shop, dan Jadi Farm. Bara Poultry Shop itu untuk kebutuhan hewan peternakan, untuk pet shop hewan kesayangan, pakan dan layanannya. Kemudian ada Jadi Farm, itu farm ayam petelur untuk penyediaan telur ayam petelur atau ayam ras. Jadi kalau kalian semua butuh pakan kucing, ada di Bara Pet Shop. Butuh pakan ayam, sapi, dan lain-lain obat-obatannya ada di Bara Poultry Shop. Kalau butuh telur juga bisa, ada di Jadi Farm. Dan tagline kami lebih dari sekedar menjual. Bara Pet Shop 1 ada di Bawang, Bara Pet Shop 2 ada di Jalan Gotong Royong di kota dekat alun-alun, dan Bara Pet Shop 3 ada di Kelampok. Jadi bisa dekat sama kalian. Kalau kalian mager, ada layanan dari pre-order dari kami. Ada juga di Tokopedia sama Shopee juga ada. Jadi untuk satu lagi ada aplikasi Bara Pet Shop, aplikasi Android. Jadi kalian bisa download di Play Store atau Google Play aplikasi Bara Pet Shop. Jadi di situ selain belanja, kalian juga bisa dapetin tips-tips dan info-info menarik seputar perawatan hewan kesayangan. Silahkan kunjungi juga website resmi kami www.barapets.com. Terima kasih sudah menjadi pelanggan setia Bara Pet Shop, dan terima kasih juga untuk peternak-peternak yang sudah menjadi mitra Bara Poultry Shop, dan juga untuk pelanggan telur Jadi Farm. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel saya, Deneka Nugraha. Kali ini saya bersama teman saya, Mas Andi Haryono. Nah, beliau ini adalah teman saya dari SD sampai SMP. Nah, sekarang ini belum menggeluti profesi sebagai pengusaha di bidang poultry shop ya. Ya, poultry shop, pet shop, ada farming juga. Bermacam-macam usahanya beliau ini, luar biasa. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama beliaunya tentang kiat-kiat mengawali usaha, karena awalnya beliau ini adalah seorang pekerja juga. Nah, dari seorang pekerja menjadi seorang pengusaha, apa sih yang harus dipersiapkan segala macamnya, kita ngobrol lebih lanjut dengan Mas Andi. Apa kabar bro? Ingat dari teman-teman punya tempat yang enak kelihatannya Ya, di belakang. bisa. Bisa ya kita ngobrol secara lebih santai ya. Nah, sekarang kita sambil lihat-lihat apa saja sih yang ada di tempat usaha ini gitu. Nah, kita akan ngobrol lebih lanjut. Nah, ikuti terus ya video ini ya. Telurnya masih fresh dari kandang, masih hangat, masih dibangun sama pasangan, ini masih baru dibangun. Dijamin fresh. Makan dulu, makan enak. Bekas ada vaksin, sebelah gudang pakan untuk pakan ayam. Capsule-nya masih sederhana dan nanti ada tapi sana ada ras Persia, sana ada ras mango, itu yang besarnya bisa jangkauannya 10 kilo. Menunjukkan biasa itu
dan terus ada satu lagi namanya ras software. Saya nanti bikin canvas dari jelas bisa saya. Luar biasa, ternyata beliau punya tempat yang luar biasa tersembunyi di sini. View-nya pokoknya pas lah buat kita ngobrol-ngobrol santai biar gak bising, ya kan? Kita menikmati pemandangan ada sawah-sawah di sini sambil ngobrol santai. Mas Andi, Ya. bisa diceritakan nggak awal mula merintis usaha ini seperti apa? Ya, saya mulai kan 2012 ya. Iya. Waktu itu saya masih kerja, terus memulai bisnis sambil masih tetap bekerja. Oke. Dan awalnya sebenarnya lebih karena kaget ya. Jadi Kagetnya itu gimana? waktu itu saya kan penghasilannya banyak, Ya. terus pindah perusahaan, Oke. penghasilannya lebih sedikit, terus istri saya kan hamil anak pertama, Oke. itu sakit-sakitan terus keluar kerja, Iya. terus penghasilannya jadi sedikit banget. Oh iya. Nah itu dari situ saya jadi kembali ke tujuan awal saya ingin berwirausaha. Untuk berwirausaha ya. Waktu awal merintis usaha itu kan usahanya poultry shop ya. Nah, untuk mengawali usaha poultry shop berapa modal sih yang dikeluarkan waktu itu? Kalau saya waktu itu sekitar ya, tapi mipil ya, saya nggak sekaligus. Iya, iya. Tapi pas awal sekitar 20 jutaan. Sekitar 20 juta Itu awal ya? Ya, itu ngumpulin dari Tapi uang nggak sekali- hasil kerja itu ya. Itu nggak sekaligus ya. Itu kan saya waktu itu pas pindah kerja, jadi Iya. saya dapat bonus dari perusahaan yang sebelumnya, terus ditransfer sekaligus. Nah itu daripada sampai saya konsumtif lagi, Iya. langsung saya buat beli etalase, Etalase segala terus dapat macam. bonus lagi saya beli kulkas, Iya. saya dapat bonus lagi buat beli yang lain. Tapi saya waktu itu masih pakai yang tempat kecil yang paling timur, jadi Oke. saya duit segitu 20 juta udah habis, etalase belum penuh. Oh. Sebenarnya gitu. Nah, tempat Jadi itu duitnya udah habis tapi etalase belum penuh. sorry. Tempat itu udah punya tempat sendiri. Belum, saya pinjam punya orang tua. Oh, Nah, begitu gitu. ya. Jadi yang paling sana saya pinjam punya orang tua dulu. Tempatnya kecil, sekitar 4 kali 3 kali 4 kalau nggak salah, sekitar 3 segitu. kali 4 ya? Itu aja dagangannya nggak penuh. Oh, oke, oke. Jadi saya dulu ngumpulin kardus kosong, saya tumpuk-tumpuk biar kelihatan penuh. Sebenarnya dagangannya yang belum penuh. Iya, iya, iya. Nah, kendala apa sih yang dihadapi waktu awal membuka usaha itu, Pak? Terutama itu tantangan dari pihak luar. Artinya dari pihak luar itu seperti apa? Ya, pihak luar misalnya keluarga yang tidak setuju. Kurang setuju ya? Oh, biasanya Jadi mau saya seperti itu pun ya. keluar di kondisi yang kerjaannya baik-baik saja. Yang sudah settle lah, intinya juga seperti itu ya. Dipandang orang mungkin seperti itu. Iya, Saya oke. waktu itu inventarisnya mobil, Iya. desainnya Avanza itu, Iya. pakaian saya rapi, Oke. ya. Terus saya harus banting setir. Waktu itu saya pakai Pajero tahun 81, hijau broyok hijau ya. Jadi dari pakai pakaian rapi, Hmm. pakai kemeja rapi, Iya. ketemu orang bos-bos itu, Iya. orang nyapa bos gitu Iya, ya, betul. biasa traktir Iya, sana itu pakai iya. duit perusahaan ya. Iya. Terus saya harus banting setir pakai kijang toyok tahun 81. Saya harus gotong bawa jagung katul sendiri, Iya. bawain sendiri pakai kijang toyok gitu, sambil ngorder sendiri, Iya. Nah, meriksa ayam sendiri, bawa jagung katul pakan sendiri. ya tentunya itu yang menjadi Nah, itu tantangan ya, jadi dari keluarga loh, kenapa sih kamu harus begini, loh, kerjaanmu kan udah bagus segala Nah, macem itu. ya kan gitu, kenapa harus usaha yang belum tentu jelas untung kan, biasanya seperti itu ya. Iya, dan Gitu. kan wajar ya, misalnya orang tua atau mertua kan khawatir anaknya cucunya nanti nasibnya gimana. Ya betul betul. Dan waktu betul. itu kan saya cuma bisa menjanjikan impian. Saya kan belum bisa menunjukkan ini Iya saya betul. bakal seperti ini loh. Saya Bahkan kan berhasil belum ya, karena Iya. kita juga masih belum tahu ya iya, ke depannya belum tahu. Saya seperti apa hanya ya. menjanjikan impian ya. Betul. Mimpi saya seperti ini ya. Saya Iya. cara mewujudkan saya seperti ini, mimpinya seperti ini. Iya iya iya. Tapi kan Iya. belum terbukti. Betul, Itu betul. kan masih baru angan-angan saya. Iya, iya. Nah itu yang tantangannya untuk gimana cara membuktikan mimpi Iya, saya. Ya. oke. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu di dunia usaha tersebut. Nah, sebetulnya sebelumnya Ya. saya mau tanya sini.
kenapa sih lebih condong memilih usaha poultry shop? Apakah karena sudah punya pengalaman sebelumnya ataukah seperti apa? Kalau poultry shopnya ya, jadi karena saya backgroundnya kan peternakan. Ya, Saya sarana peternakan, saya kerja di dunia peternakan dari tahun 2006 sampai sekitar tahun 2014 Iya. 2015 Iya. sekitar itu. Jadi emang saya backgroundnya dari dunia peternakan itu. oke. Yang juga kerja di dunia peternakan, otomatis seperti yang tadi saya bilang, linknya kan juga terbentuk Betul. untuk link-link di peternakan. Iya. Nah, kenapa saya poultry shop dulu, karena itu relatif minim di permodalan. Iya. Jadi saya bisa terbantu sama teman-teman yang dulunya kompetitor, Oke. teman-teman yang dulunya pelanggan-pelanggan saya, Iya. itu bisa membantu saya untuk memenuhi etalase saya Iya, yang tadi iya, kosong iya. itu. Nah, itulah kenapa saya milihnya poultry shop, Iya. yaitu biar dengan modal yang seminim mungkin saya udah bisa jalan. Betul. Minimal kayak gitu. Dalam mengawali usaha tadi kan disebutkan bahwa saya adalah dengan modal minim. Nah, ada kepikiran nggak sih takut dengan persaingan dengan kompetitor-kompetitor yang sudah besar? Nah, terus strategi apa sih yang Mas Andi lakukan untuk menangkan pasar? Saya kebetulan dari awal memang lawan-lawan saya emang yang sudah mapan-mapan. Iya. Jadi mereka mulai dari zaman saya belum lahir udah mulai juga ada. Terus dari zaman tahun 95-an udah mulai, Iya. saya mungkin masih SD ya. Jadi yang kompetitor utama itu emang mereka sudah mapan secara finansial. Oke. Dan mereka juga punya strategi yang ya bisa dibilang ya gimana, karena mereka punya Betul. sumber daya ya, Iya. punya uang, terus Betul. punya pasar, Iya. artinya saya harus punya sesuatu yang lain yang bisa untuk melawan semua itu. Karena lawan banding-bandingan harga misalnya, Iya. saya kan nggak mungkin menang lawan mereka. Betul. Kalau saingan di hal-hal yang lain saya nggak bisa, makanya saya ngasih sesuatu yang berbeda, yaitu ngasih pelayanan yang baik. Karena saya kan dari orang peternakan ya, otomatis secara teknis saya lebih menguasai. Betul. Jadi yang saya jual ke pelanggan-pelanggan saya, peternak-peternak itu, saya bisa membantu mereka untuk lebih sukses. Berarti saya bisa membantu servisnya lah iya, istilahnya. servisnya. Saya bisa membantu secara teknis. Iya. Orangnya nanya apa, Iya. insya Allah saya bisa jawab. Saya bisa ngarahkan mereka gimana caranya peternakan mereka bisa lebih hasilnya maksimal. Itu yang saya jual itu. Iya. Jadi saya dulu pas masih kerja itu, saya kelilingan pakai motor. Iya. Jadi saya pulang sore misalnya, terus saya kelilingan ke peternak-peternak pakai motor. Iya. Peternak-peternak juga waktu itu masih heran, ini orang ngapain ya di sini ya? Maksudnya apa itu mereka? Ini orang kok ada orang datang ke sini, dia katanya punya toko itu kok datang ke sini, terus ngasih arahan, ngasih edukasi tentang peternakan, terus nawarin produk juga ini. Jadi awalnya itu langsung nawarin atau memberikan edukasi dulu nih? Saya tergantung situasinya. Oke. Tapi kebanyakan saya lebih ke ngasih edukasi dulu. Walaupun nggak beli. Iya. Saya sering kok, misalnya saya setahun kenal, 2 tahun kenal, baru mereka order ke saya juga. Oke. Jadi pas saya kerja kan tugas saya juga seperti itu. Betul. Cuman pas saya kerja yang saya datengin kan peternak besar. Saya membawa nama perusahaan. Nah kalau sekarang saya datang ke peternak kecil dengan membawa usaha saya sendiri. Bedanya seperti itu. Saya dulu pakai mobil dengan pakaian yang keren. Saya pakai, pas sekarang saya pakai motor kelilingan sendiri dengan benderanya para PS itu. Oh iya. Dulu benderanya kan perusahaan waktu Iya. saya kerja. Artinya sekarang sudah menggunakan benderanya sendiri, usaha Waktu itu sendiri. ya pas awal-awal gitu. Iya. Walaupun mereka masih heran sih, ini maksudnya apa ya? Kan nggak biasa ya mereka. Mereka biasa kan beli ke toko sudah selesai. Ternyata di saya kan nggak cuma selesai sampai situ. Betul. Awal perkembangannya merintis bisnis poultry shop ini, produk apa sih yang dijual? Awal saya obat-obatan hewan. Obat-obatan ya. Jadi namanya sebenarnya pas awal itu Apotek Hewan Barokah. Apotek Hewan Barokah menjadi Bara PS itu setelah berapa tahun? Itu susah perizinannya. Maksudnya apotek itu kan orang asumsinya apotek. Itu waktu itu banyak orang datang ke situ nyari obat sakit gigi. Karena bayangnya kan apotek ya, orang nggak lazim dengar apotek hewan. Terus karena pas ngajuan perizinan juga dipertanyakan ini maksudnya apa, ada apotekernya apa ya? Akhirnya dirubah nama yang lebih mudah diingat, lebih gampang diucapkan, lebih menjual ya. Akhirnya ketemu nama Bara PS.
Tentang nama Bara PS sendiri ya. Maksudnya Bara PS itu PS-nya itu apa? Poultry shop kah? Bukan processor yang jelas ya. Apa PlayStation pet ya. shop? Poultry shop. Jadi Iya. awalnya emang poultry shop kan toko yang menyediakan sablonan peternakan. Iya. Kayak gitu. Jadi mulai dari DOC itu anakan ayamnya Iya, iya. sampai pakannya, peralatannya, Iya. obat-obatan dan lain-lain. Iya. Itu poultry shop. Seiring berkembangnya usaha, Mas Andi ini kan melakukan ekspansi lagi ya, perkembangan usaha di berbagai bidang yang masih terkait dengan poultry shop. Nah, apa saja sih usahanya ini? Ya, terus selanjutnya kan saya tidak sengaja usaha pet shop. Jadi Iya. saya kalau poultry shop tadi kan saya emang sudah dunia saya ya. Iya, betul. Jadi kalau pet shop itu dunia yang sama sekali baru buat saya. Iya. Karena saya nggak tahu sama sekali masalah pet shop. Iya, 8 tahun yang lalu saya nggak ngerti pet shop. betul. Iya. Tapi secara tidak sengaja saya ditunjukkan jalan untuk pet shop. Artinya tidak sengaja itu seperti apa? Ya ada beberapa orang nanyain pakan kucing. Oh, Terus saya iseng iya, nyediain. iya, 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 iya. Loh, kok ada 1-2 Hmm. apa beli pakan kucing emang Betul. laku ya gitu. Gitu. Terus akhirnya saya tambah Betul. setahun itu kok kayaknya prospek nih jalan. Terus Iya. akhirnya saya belajar tentang dunia pet shopan dan kucing. Begitu. Terus kalau satu lagi saya farm ayam petelur ya. Ya. Itu saya memang dari awal memang sudah bercita-cita di situ, tapi itu kan modalnya lumayan besar ya kalau Iya, farm ya. betul. Karena itu usaha yang padat modal ya. Ya. Akhirnya ya bisa mulai jalan farm itu. Oh, oke. Terus yang terakhir ini saya masih proses, saya mau bikin cat house and cattery. Itu Cat house and cattery. cattery. Cattery itu Oh, oke. peternakan kucing. Oh, Tadi yang iya, kucing iya, saya tunjukin iya, itu. iya, iya, iya. Itu nantinya saya mau saya kelola dengan profesional. Kalau cattery itu tersertifikasi ya. Iya. Jadi nanti peternakan kucing yang tersertifikasi, ada pedigree-nya. Iya. Nah, untuk apa namanya usaha yang baru dijalankan ini untuk yang pet shop ini. Nah, fasilitas-fasilitas apa sih yang ditawarkan kepada konsumen? Ya seperti yang tadi yang di poultry shop juga. Iya. Awal dulu di Banjarnegara juga sudah ada pet shop ya. Iya. Terus kalau saya datang dengan biasa aja, terus ngapain harus ke tempat saya gitu ya. Betul juga ya. Jadi Menarik ini. kami datang dengan tidak biasa, Iya. mengambil konsep yang sama kayak di poultry shop. Saya mengutamakan di pelayanan. Iya. Makanya tagline kami lebih dari sekedar menjual. Lebih sekedar menjual, Lebih luar dari biasa sekedar menjual. sekali. Itu tagline kami Iya. seperti itu di poultry shop maupun di pet shop. Iya. Jadi kami mengutamakan di pelayanannya. Iya. Jadi kalau mau saingan harga, saingan yang lain-lain, menurut saya itu teori kuno ya. Betul, betul. Itu orang tua aja yang kayak gitu. Iya. Anak muda jangan kayak gitu. Anak muda harus punya inovasi. Inovasi, baik, betul. pelayanan yang lebih baik. Nah. Jadi pet shop itu tidak hanya menjual masalah di apa, hewan-hewan kesayangan ya. Iya. Dia menjual itu juga layanannya. Iya. Jadi ada layanan penitipan, layanan grooming, Iya. dan saya ada praktek dokter hewan juga. Iya. Jadi kayaknya punya Berarti punya dokter sendiri ya? dokter praktek. Iya. Oh, luar biasa. Walaupun saya sarjana terus ada layanan grooming. Grooming itu nyalon kucing. Oh iya. Saya sendiri juga dulu nggak tahu apa itu. Terus akhirnya belajar ikut kursus-kursus grooming. Terus akhirnya kita punya groomer sendiri, kita latih groomer. Terus kadang kalau pas ada grooming season di luar kota, kami sertakan karyawan saya untuk belajar Oke. kursus grooming itu. Memandikan kucing ada Iya, kursusnya. iya, 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 iya. Ada Ada layanan. sertifikasinya ya? Ada sertifikasinya. Luar Nah, itu biasa. yang beda di situ saya juga nggak ngerti. Hmm. Dan itu bisnis yang sama sekali saya nggak tahu. Bahkan istri saya juga dulu toko kucing. Iya. Jadi ya nyatanya bisa. Bisa ya. Nah, di Banjar kayaknya ya lumayan untuk pangsa pasar. Ya, terkadang saya juga berpikir Mas Andi ini usaha pet shop dan saya lihat perkembangannya sangat luar biasa lagi. Nah, saya sebagai orang awam kadang berpikir gitu loh, apa setiap hari orang mau mandiin kucing ya? Atau emang setiap hari orang mau beli pakan kucing ya? Itu loh. Tapi nyatanya ya, saya mandiin kucing, bukan saya ya. Kalau saya mandiin kucing rata-rata sekitar 200 ekor per bulan. Luar biasa. Tarifnya 40.000. Wah, gila. Terus
ya mungkin 95% keuntungan kali ya, karena jasa ya. Luar biasa. Itu cuma beri mandikan kucing. Daripada saya bisa cucian mobil ya, harus tempatnya luas, airnya banyak, sabunnya banyak. Bisa sampai tembus segitu ya. Iya. Luar biasa Ya nggak sekali. ya minimal dapat 8 juta dari mandikan kucing aja. Pernah kepikiran nggak sih sebelumnya? Sama sekali enggak. Saya nggak tahu sama sekali masalah pet shop enggak. Seperti itu. Iya. Selain itu juga Makan mungkin kucing. vaksin juga ya. Vaksin. Hmm. Ada dokter hewannya. Yang vaksin dokter hewan. Jadi kalian ya yang punya hewan kesayangan, jangan lupa ya ke Bara Pet Shop. Ada saat ini sudah ada 3 cabang ya untuk Bara Pet Shop. Ada di kalau di Banjarnegara ada di Bawang itu pusatnya, terus kemudian di mana lagi Mas Andi? Di Jalan Gotong Royong di Ruko Pesona Mustika di Nah. alun-alun. Itu dia. Yang Terus kemudian satu terakhir lagi di Kelampok. di Kelampok ya. Bagi kalian yang punya hewan kesayangan, khususnya kalian yang tinggal di Banjarnegara, langsung datang aja ke Bara PS. Dijamin nanti hewan kesayangan kalian akan dirawat dengan sebaik mungkin di sini. Datang kucel, pulang ganteng lah. Iya, luar biasa sekali ngobrolnya kita. Oke, dari kita bicara dari awal tadi bahwa saya Mas Andi sudah membangun bisnis poultry shop dari awal, kemudian punya farming juga, terus ada pet shop juga. Nah, barang-barang yang dijual ini kan itemnya banyak. Bagaimana sih caranya mengelola itu? Terkadang kan barang pernik-pernik ini jumlahnya berapa, terus ya kan mungkin puluhan ya, atau mungkin bahkan ratusan kali ya itemnya itu. Terakhir udah 1000 berapa ya? Ataukah mungkin Mas Andi punya suatu sistem tersendiri mungkin? Terakhir tercatat itu 1000 lebih item produknya. Wow, luar biasa ya. 1000 item lebih. Kalau saya nyatet sendiri-sendiri bukunya mau seberapa ya? Iya. Dulu emang awal ya karena semua kan bertahap ya. Iya. Dari awal semua saya penjualan masih pakai buku panjang itu Iya. kayak buku saya jahit itu Iya, kayak gitu pakai iya, buku panjang iya, seperti iya. itu. Bukunya dulu tebelnya segini Iya. karena saking banyaknya buku catatan-catatan, Iya, iya. stok produk, bayangin aja 1000 lebih item produk ya. Saya harus tahu stoknya gimana kan. Hmm. Bukunya harus banyak banget, harus panjang. Istri saya akhirnya pusing lihat gitu. Terus akhirnya kami mau tidak mau, suka nggak suka, saya harus beralih ke komputerisasi. Betul. Walaupun awalnya sangat berat buat saya karena Betul. Jadi saya kan- mulailah itu membangun sistem ya, Iya, karena membangun sistem dengan di komputerisasi. item yang sangat banyak, bagaimana harus memanajemennya segala macam, artinya akhirnya memberanikan diri untuk membuat sistem itu. Iya. Saya dulu hampir menyerah sebenarnya. Bayangin masukin item produk 1000 item ya. Betul, Masukinnya aja udah pusing ya. betul. Apalagi- Itu baru itemnya, belum kuantitinya ya. Kuantitinya belum, itu baru item produknya. Kuantitinya belum lagi, pas lagi nginput sana ada yang beli. Iya. Lagi nginput sana Belum lagi masukin daftar harga. daftar harga, Luar terus biasa. ada dulu Betul. awalnya pakai barcode juga. Iya. Jadi semuanya dimasukin dalam waktu dalam 1000 item ya, bayangin. Iya, betul. Itu saya nginput belum selesai sana udah jual. Saya Betul. nginput dulu udah jual ya. Nah, dalam membangun sistem ini, apakah Mas Andi ini mengerjakan sendiri atau ada orang khusus untuk mengerjakan sistem ini? Kalau yang bangun sistemnya ada teman yang bikin Iya, gitu ya, oke. basicnya. Iya. Cuman ada beberapa modifikasi karena Iya. menyesuaikan dengan kebutuhan saya. Iya. Jadi kebutuhan saya untuk melihat stok, kebutuhan saya untuk melihat tadi pas karena saya di pelayanan itu ya. Iya. Jadi program medikasi kan saya masuk ke situ, jadi Iya. saya bisa lihat kapan ayam orang itu masuk vaksin, saya Oke. bisa lihat semua di situ. Oke. Jadi ada basicnya, teman saya yang bikinin, terus sambil ngobrol, saya butuh yang seperti ini, hanya ada beberapa modifikasi. Oke. Dan saya itu memang hampir menyerah dulu. Nah, Terus akhirnya kenapa saya nggak jadi menyerah ya? Ya kalau saya niat besar, mau sekarang atau besok saya tetap harus ketemu yang ini. betul. Kalau misalnya saya waktu itu saya pas bikin sistem baru 2 cabang. Iya. 2 cabang aja sepusing itu ya, lihat stoknya nggak ada sepusing. Iya. Dan nanti kalau saya cabangnya tambah banyak, usaha saya tambah banyak, mau gimana Betul. pusingnya? Mau gimana ngaturnya? Iya. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah Mas Andi ini kan punya beberapa cabang. Iya. Nah, untuk mengelola cabang tersebut, apakah sistem ini juga berjalan dengan online, Mas? Iya, itu online. Jadi saya dari kantor yang tadi itu saya Iya. bisa buka data penjualan 3 toko, bisa lihat stok dari 3 toko, penjualan update
real time saya juga bisa lihat semuanya. Oke, berarti semuanya sudah terintegrasi ya. Terintegrasi semua. Itu luar biasa sekali. Dalam menghadapi era digital saat ini, gitu, otomatis kan kita juga harus mampu untuk bersaing, ya kan? Nah, strategi apa sih untuk menghadapi? Sekarang semuanya serba online, Ya. gitu. Ada kiat-kiat tersendiri ya dari Mas Andi untuk Intinya, menghadapi persaingan di kemudian hari lah, gitu. intinya harus peka zaman. Iya. Karena pilihannya cuma dua, Ya. peka zaman atau tergilas zaman. Kalau saya nggak memilih tergilas zaman, saya harus peka zaman. Ya. Termasuk sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu, kultur orang sini customer lebih suka Oke. datang ke pet shop sambil ngobrol sama sesama pecinta kucing, sambil lihat-lihat kucing, Iya. lihat-lihat barang-barang dan lain-lain. Iya. Itu waktu itu seperti itu kulturnya. Iya. Zaman bergeser, Iya. akhirnya banyak kaum mager. Iya. Makanya dari kaum mager itu kami Iya. menerima penjualan online lewat Shopee, Iya, lewat betul. Tokopedia, terus kami juga melayani lewat, saya waktu itu dikirim lewat Grab. Betul. Kalau sekarang ada delivery order dari para pet shop sendiri, Iya, ada iya, iya. delivery order. Sudah punya delivery order sendiri ya, Delivery order luar sendiri. biasa. Jadi kalian nggak perlu kemana-mana, tinggal di Tinggal rumah, rebahan. tinggal SMS, WA. WA, ya Ke kan, atau customer service ya, jangan telepon. ke nomor saya. Iya. Nah, nanti barang kalian akan diantar guys, atau hewan kesayangan kalian tuh akan dijemput dan Iya, pulang ada antar jemput kumpul. pulang sudah cantik pokoknya. Ya ini bukan mau pamer sebetulnya ya. Sudah berapa sih ngomong-ngomong omsetnya Mas? Seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan dulu. Awal saya dulu paling sehari 3.000 rupiah, sebulan 3 juta rupiah. Tapi apa, pas kena dibohongin orang sampai 3 juta padahal omsetnya 3 juta. Iya. Berarti pernah mengalami Iya. kerugian juga ya. Otomatis yang namanya usaha itu pasti jatuh bangun ya Mas ya. Kayak gitu. Itu dari awal misalnya omset waktu itu misalnya paling 3 juta, 5 juta, terus naik 5 juta, 15 juta. Kalau sekarang mungkin ya per bulan hampir 1 M. Luar biasa 1 M bro. Cuman buka poultry shop sama pet shop itu bisa 1 M omsetnya. Saya juga heran, saya kalau bongkaran Gitu. pakan kucing 1 truk itu Gila. saya juga heran ya. Itu 1 truk itu kucing mana yang mau makan itu Oh iya, sebetulnya? ada member para pet shop. Waduh, luar biasa. Sekarang menuju ke 2.600 member. 2600 member. Luar Para pet shop. biasa. Jadi, Nah, ya, sebelum kita tutup perbincangan kita, ada nggak tips-tips dari Mas Andi buat teman-teman yang mau memulai usaha, terutama dari pekerja menjadi wirausaha? Apa sih yang harus perlu disiapkan, persiapkan, apa sih yang harus dilakukan dari awal? dari awalnya pertama harus realistis. Harus realistis ya, harus realistis bro. Realistis dalam artian kita punya cita-cita harus tinggi, Ya betul. tapi juga kaki harus ke bumi. Jadi Iya. harus realistis. Misalnya kayak waktu itu saya udah punya istri, Ya. mungkin saya harus mempersiapkan apa segala sesuatunya dulu biar saya pas keluar itu benar-benar istilahnya ini udah saatnya saya keluar kerja, ini saatnya saya ngegas gitu. Iya, iya. Seperti itu. Jadi apa, dia tetap harus, intinya persiapan. Ini persiapan. Oke. Persiapan itu belum tentu masalah dana. Oke, persiapan perlu garis bawah ini. Persiapan itu nggak melulu masalah dana loh ya. Jadi masalah mentalnya harus disiapkan. Betul. Begitu. Termasuk menjaga mental istri misalnya. Ya, kesiapan otomatis pasangan kita Iya. juga harus siap Nah, ya. itu harus siap. Misalnya saya udah siap, tapi kalau istri nggak siap kan nanti Iya, iya. Otomatis. jadi kan pasti ada istilahnya jeglek lah. Berarti kita juga harus bisa meyakinkan pasangan kita ya. Sebelum meyakinkan pasangan itu meyakinkan diri sendiri. Meyakinkan diri kita sendiri, luar biasa. Jangan lupa yakinkan diri kalian sendiri sebelum Habis itu kalian. meyakinkan pasangan. Udah. Sebelum kalian Kalau meyakinkan orang lain pasangan, nanti yakin dengan yang kita betul. jalankan. Yakinkan diri kamu sendiri, yakinkan diri kalian sendiri sebelum kalian bertindak. Setelah itu baru yakinkan orang-orang yang ada di sekitar. Kurang lebih seperti itu ya. Jangan malas belajar. Jangan malas belajar. Saya Oke. kan pas kelas malas belajar sih. Jadi mungkin sekarang jadi senang belajar. Terutama belajar dari kehidupan. Iya. Ya. Jadi saya bukan yang lahir dari apa training bisnis atau Iya, apa ya. iya, Saya iya. lahirnya kan dari kesulitan hidup Iya, ya. betul. Jadi pas ketemu kendala, terus nanti ketemu evaluasi, ketemu diperbaiki, ketemu gimana caranya diantisipasi. Iya. Jadi semuanya kalau saya ngobrol-ngobrol sama orang yang udah successful, yang udah lebih besar, mereka bukan orang yang nggak pernah jatuh. Iya, iya. Cuman bedanya ada yang orang jatuh terus menyerah, Iya. ada yang orang jatuh
bangkit lagi. Dan intinya satu ini yang terakhir, jangan pernah menyerah. Walaupun kalian pernah jatuh, kalian harus bangkit kembali. Intinya itu, Dan mau belajar. dan Jadi mau kadang-kadang belajar. kita harus melawan ego. Oke, Misalnya kita udah merasa pintar, udah merasa besar, itu justru yang mematikan kita di situ. betul sekali. Jadi kita misalnya waktu itu saya nggak suka dan nggak senang komputer misalnya. Ya, Saya harus belajar lagi masalah komputer dari nol, padahal saya udah lupa yang namanya mouse yang mana gitu ya. Saya harus belajar lagi. Terus masalah perkucingan, saya kan nggak tahu sama sekali masalah kucing. Saya harus belajar sama orang yang lebih muda dari Betul. saya, anak itu mungkin buat saya anak kecil Iya, gitu ya. iya. Tapi saya harus belajar ke dia, Iya. ya jangan gengsi. Harus Iya, belajar. betul. Intinya ya kita harus selalu belajar, walaupun ya belajar itu kan nggak pandang umur, dan belajar itu nggak harus di sekolah tentunya. Kalau misalnya usaha kita belum berhasil, jangan dulu menyalahkan tempatnya, Iya. jangan dulu menyalahkan jenis usahanya, Iya. jangan dulu menyalahkan zamannya. Nah, Saya paling nggak suka kalau dengar zaman sekarang cari uang susah, nah, nggak kayak dulu. oke. Jadi dia yang nggak move on. Oke. Ya. Berarti intinya kan tadi ya introspeksi diri kita dulu. Iya, jadi kalau ada sesuatu ini introspeksi, Iya. terus dievaluasi, Betul. terus diantisipasi. Siap. Oke. Saya dapatin ini dari teman, ada tahap Ini di mana masukan. semakin nganggur itu semakin produktif. Loh, semakin nganggur bahkan semakin produktif. Jadi kalau Ini saya nih, masih yang sangat terlalu malah ini sibuk, nih. itu berarti saya belum produktif. Nah, kalau belum nganggur itu belum produktif katanya. Luar Artinya biasa ini. sistem di manajemen SDM-nya belum jalan, Betul. sistem di manajemen keuangannya dan administrasinya belum jalan. Itu berarti kita masih sibuk. Tapi kalau administrasinya jalan, manajemen keuangan jalan, manajemen SDM jalan, jadi kayak misal di sini saya semua toko tetap bisa jalan, semuanya tetap berjalan normal tanpa saya harus ke toko. Saya udah 2 tahun nggak ke toko. Luar biasa. Berarti Dan sistemnya semua sudah jalan, jalan. guys. Berarti ada tahap di mana saya semakin nganggur itu semakin produktif. Luar biasa. Jadi kalau sekali. belum bisa nganggur berarti belum bisa produktif. Betul. Nah, demikianlah bincang-bincang kita dengan Mas Andi. Luar biasa. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Oke, bye.